Falamma akhbaru, ketika para istri Nabi itu menceritakan tentang ibadah baginda Rasul itu, maka faqulu, mereka berkata, begitu disampaikan istri Nabi itu tentang amal-amal yang dikerjakan Nabi itu. Apa amal yang dikerjakan Nabi itu? Pertama, Nabi itu sholat. Kemudian Nabi itu tidur. Kemudian Nabi itu puasa. Kemudian Nabi itu berbuka. Artinya tidak puasa. Nabi Muhammad itu mengerjakan sholat. Tapi Nabi Muhammad itu juga tidur. Nabi Muhammad itu berpuasa sunat. Nabi Muhammad itu juga meninggalkan puasa sunat. Dan dikerjakannya. Dan setiap hari dia berpuasa sunat. Hari ini dia berpuasa, besok dia berbuka. Besok dia berpuasa, besok dia berbuka. Wa atazawwazan nisa. Dan Nabi Muhammad itu juga menikahi perempuan. Berarti Nabi itu juga nikah. Itulah diceritakan oleh istri Nabi itu. Ada yang mengatakan, kalau begitu Nabi Muhammad itu ibadahnya mantap. Sebahagian akan kalahkan Muhammad itu. Bagi laki-laki itu dalam, saya akan kalahkan Muhammad itu. Maka berkatalah satu di antara laki-laki itu, faqala adu ahaduhuma anna amma ana, sesungguhnya saya, kata laki-laki itu, fa inni usalli lailan abada, saya akan sholat sepanjang malam. Laki-laki itu bilang, kalau Nabi Muhammad itu sholat dan dia tidur belum hebat. Yang hebat itu apa? Kalau sholatnya itu mampu dia sholat sepanjang malam, maka saya akan coba sholat sepanjang malam, kata laki-laki. Apalagi waqal akhar, berkata pula yang lain dari laki-laki tadi, wa ana asumud dahri wala, saya akan berpuasa sepanjang hari dan tak pernah berbuka. Muhammad itu puasa dan berbuka. Dia ingin menandingi Nabi Muhammad. Saya akan berpuasa siang malam, saya berpuasa. Datang lagi seorang lain. Wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju, saya akan singkirkan wanita dan saya tidak akan pernah menikah. Kira-kira 3 perkataan sahabat ini benar nggak dalam Islam? Tidak. Benar nggak? Bolehkah kita sholat dari maghrib sampai subuh? Boleh? Enggak. Boleh nggak? Nggak boleh. Sholat maghrib ini syaratnya apa? Tidur. Kalau Anda mau sholat tahajud, syaratnya tidur dulu. Bolehkah saya berpuasa siang malam? Boleh? Tidak. Bolehkah saya tak beristri? Boleh. Hah? Kalau mampu nggak boleh. Kalau tak mampu Nggak boleh. Begitu mereka bercerita, maka Rasul mendatangi mereka. Datanglah Rasul ke tempat mereka itu.
Kata Nabi ketika itu kepada mereka, hadis itu disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ana usalli wa anamu wa asumu wa aftiru wa atazawwajun nisa." Saya, kata Nabi, sholat, tapi saya juga tidur. Saya berpuasa, tapi saya juga berbuka, dan saya juga beristri. Maka ditutup oleh Nabi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kalau kamu tidak mau mengikuti sunnahku, maka kamu bukanlah golongan. Inilah hadis ini keluar. Jadi bapak-bapak, maka ada lagi hadis pendek yang disampaikan oleh Nabi. Setiap sesuatu itu punya hak. Berarti hak mata untuk Melihat. tidur. Bapak tidak boleh, tidak diizinkan agama. Kalau sudah mengantuk kita, ya tidur dulu. Itu hak mata. Jangan kita bertandang sampai pagi. Hak mata kita tidur. Berikan hak dia. Apalagi hak kita untuk berbuka. Tidak boleh puasa. Puasa terus-menerus itu dilarang oleh baginda Rasul. Dan hak kita untuk beristri. Maka tabattul dilarang oleh agama. Tahu tabattul? Melajang. Saya bacakan hadis tabattul itu. Kata Nabi begini, satu yang dilarang oleh agama itu adalah wa an Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'a wa yanha 'anit tabattul nahyan shadidan. Rasul melarang kita tabattul. Apa tabattul itu? Al-inqitu'u 'alan nisa wa tarkun nikah inqitu'an ila ibadatillah. Tabattul itu adalah memutuskan tidak mempunyai istri karena ingin beribadah kepada Allah. Saya ingin beribadah kepada Allah. Saya takut kalau punya istri saya akan terganggu saya beribadah. Kalau saya punya istri akan terganggu saya untuk beribadah. Maka saya putuskan saya tidak akan beristri karena saya ingin beribadah dengan Allah. Perbuatan ini nahyan sadida, dilarang sangat oleh baginda Rasul. Tak boleh. Kalau untuk ibadah. Kenapa? Karena nikah juga Ibadah. ibadah. Jangan takut. Dilarang. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, maka salah satu di antara pernikahan yang benar dalam ajaran agama kita itu memutuskan diri untuk tidak menikah dilarang karena beribadah kepada Allah. Karena istri punya hak. Saya mau tanya, bapak, istri tidur di rumah, bapak tidur di masjid, boleh atau tidak? Tidak. Nah, sekali boleh. Kalau terus menerus, ya sesekali boleh. Tapi kalau sempat 40 hari tidur di masjid, istri tidur di rumah, boleh. Dengan catatan harus izin dan ridho Istri. istri. Boleh. Bapak tanya dengan dia, yang saya mau beribadah nih selama 1 tahun di masjid. Saya mungkin tidak bisa tidur bersama kamu.
izin atau tidak? Kata istri, silahkan bang, kalau penting abang jangan pulang. Kalau penting abang jangan Pulang. pulang. Kalau diizinkannya boleh, ridho dia boleh. Tapi hadis Nabi itu kita semua punya hak. Istri punya hak, suami punya hak, mata punya hak, perut punya hak. Berikan hak itu. Insyaallah ke depan kita akan berbicara tentang hadis hak-hak tersebut. Apa hak istri, apa hak suami, apa hak mata, semuanya akan coba kita lihat. Nah Bapak Ibu, inilah satu di antaranya. Bagaimana nikah yang sesuai dengan sunnah Nabi itu? Salah satu di antara nikah yang sesuai dengan sunnah Nabi itu, ada orang nikah tapi tidak sesuai dengan sunnah. Salah satu yang sesuai dengan sunnah Nabi itu adalah bahwasanya Rasulullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan Wali. Siapa wali itu? Orang tuanya. Yang ada hubungan darah kepada calon mempelai perempuan itu, ayahnya. Kalau begitu, maaf, bolehkah, sahkah nikah seorang perempuan kalau hanya dinikahkan oleh ayah kandungnya, tidak di kantor tua? Sah. Sah. Nih, kita dudukkan. Kenapa? Karena wali nikah itu pada hakikatnya ada dua. Satu ada yang disebut wali nasab, yang kedua adalah wali hakim. Kalau begitu, siapa wali hakim? Yang diangkat oleh pemerintah. Di mana dia bertugas? Di tempat tugasnya. Berarti kalau di kecamatan Rumbai Timur. Tapi kita masih satu puan kan dengan kecamatan Rumbai sana, kecamatan Rumbai masih satu puannya. Itu namanya puan itulah puan hakim, puan yang diangkat oleh pemerintah. Wali hakim yang diangkat oleh pemerintah. Dia berhak menikahkan di sini. Kalau begitu, berhakkah wali nikah, wali hakim yang ditampar menikahkan kemarin? Tidak. Berhak tak? Cara pemerintah dulu. Berhak tak? Tidak. Kenapa? Dia tugasnya di sana. Wali dia di sana yang diangkat oleh pemerintah, bukan di kecamatan rumah. Kalau wali nasab, bolehkah wali nasab menikahkan di Jepang? Boleh. Kemana negara pun bisa dinikahkan. Yang penting dia adalah wali nasabnya. Itulah perbedaannya. Jadi mohon maaf. Ya sangat ini khawatir kita nih. Kalau yang menikahkan itu bukan walinya, bagaimana nikah tersebut? Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliha nikahuhu batilun. Siapa saja wanita yang nikah tidak diberikan izin oleh walinya, maka nikahnya itu adalah batal. Saya punya anak perempuan. Nah saya itu nikah di kantor tua, tapi Pak Puan tidak minta izin dengan saya. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Tidak. Tidak. Wali
saja dia minta izin. Apalagi Pak Ustadz Muslim. Jangan ada Pak Ustadz menikahkan anak orang bu. Sering dah. Kalau bukan izin wali. Bolehkah saya menikahkan anak bapak kalau bapak walinya mengizinkan kepada saya? Boleh, walaupun saya bukan wali hakim. Begitulah izin wali itu. Maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang nikah tanpa diberikan izin oleh walinya, itu adalah nikahnya batil, tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Kalau dia nikah siri itu tanpa wali, Nikah siri tanpa wali. Dijawab oleh agama kita, wanikahu batilun. Nikahnya batal. Nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, hukumnya haram. Perbuatannya Haram. Bu, kalau nikahnya tidak sah, hukumnya perbuatan suami istri namanya zina. Kok takut menyampaikannya? Kok takut menyampaikan itu? Kalau dia menikah tanpa dinikahkan oleh walinya, berarti nikahnya itu adalah batil. Perbuatannya adalah, hukumnya adalah haram. Perbuatan hubungan suami istri adalah zina. Titik. Kalau ada seperti itu Pak, ulang nikahnya. Nikahkan lagi. Kalau sempat punya anak Pak. Hah? Sempat punya anak. Hah? Anaknya udah besar? Ya. Punya anak Pak, banyak juga orang tidak laki, tidak bersuami punya anak. nikah di bawah tangan namanya. Nikah di bawah tangan itu Pak artinya nikah siri. Nikah siri itu artinya baik nikah yang resmi secara pemerintah atau nikah yang dibolehkan oleh ajaran agama. Kedua-duanya itu tak ada yang bisa lepas daripada wali nikah. Tetap wajib ada wali Nikah. Siapa walinya? Kalau tidak wali nasab berarti wali Hakim. Dan ini, hal seperti ini bukanlah tidak banyak terjadi di kalangan kita umat Islam. Banyak yang terjadi. Nah ini lagi Pak. Nikah agama beda. Agamanya beda. Beda agama. Itu namanya lintas agama. Secara hukum Islam, tak maaf, tak boleh, tidak diizinkan. Makanya nikahnya itu Pak, nikah beda agama itu bukan di kantor buah, bukan di gereja, tapi adalah di Catatan sipil. Bisa kita pahami Pak. Berarti kantor buah pun tidak mengizinkan, benar? Gereja pun tidak Membolehkan. Yang membolehkan siapa? Silakan. Tak boleh. Jangan kamu nikahi orang musyrik itu sebelum dia beriman. Tak boleh kita menikahi. Ahli kitab. Hah? Ahli kitab.
ahli kitab itu ada. Tapi apakah ahli kitab itu masih ada saat sekarang, Pak? Benar? Bisa nikah dengan ahli Kitab. Tapi yang dikatakan ahli kitab itu siapa? Apa kitab yang dibawa oleh Nabi Isa? Injil. Masih ada Injil asli? Alkitab. Kalau begitu ahli kitab itu sudah susah didapatkan. Yang masih berpegang teguh kepada Injil yang dibawa oleh Nabi Allah Isa, itu namanya ahli kitab. Atau yang berpegang teguh kepada Taurat, atau yang berpegang teguh kepada kitab Zabur yang dibawa oleh para nabi dan rasul, baru disebut ahlul kitab. Pak, saya dulu ikut juga mempelajari perbandingan agama. Perbandingan agama. Sudah sangat susah mencari ahlul kitab itu saat sekarang yang masih berpegang dengan itu. Tapi kalau kita tengok sejarah, Nabi Isa yang di Tuhan itu kan pada waktu konsili Nicea, ya, pada tahun 300 ya. Nabi Muhammad kan jadi rasul itu dah tahun 600-an. Itulah yang masih berpegang dengan Injil dulu ahli kitab itu. Jauh. Jadi konsili Nicea itu tidak diakui dalam keputusan ahli kitabnya. Ya Bapak-bapak, sebenarnya sangat susah kita untuk membicarakannya. Tapi Injil dengan Al-Quran tidak pernah bertentangan. Ya Pak, Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa itu bukanlah Tuhan. Dia adalah Rasul. Kalau ada yang mengatakan Nabi Isa itu sebagai anak Allah, itu sudah bertentangan dengan konsep Al-Quran. Bukan Nabi ahlul kitab namanya. Kata-kata lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, menafikan perkataan manusia bahwa Isa itu anak Tuhan. Tak pernah ditemukan di dalam Injil Isa mengatakan dia sebagai anak Allah. Dia tetap mengatakan dia sebagai Rasul utusan Allah. Itulah ahli kitab itu yang masih berpegang dengan konsep ketuhanan yang ada pada apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu sendiri. Kalau sudah bertentangan dengan itu, bukan disebut ahlul kitab. Pak, syariat berbeda, tapi akidah tak pernah berbeda dari Nabi Adam sampai Isa, bahkan sampai Rasulullah. Inilah dikatakan ahli kitab. Jadi kalau masih ada sekarang mereka yang punya komitmen bahwasanya tidak bertentangan konsep akidahnya dengan Al-Quran, masih kita golongkan ahli kitab. Tapi ketika bertentangan konsep akidahnya dengan Al-Quran, itu tidak dikatakan lagi ahlul kitab di dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau masih ada silakan, masih bisa nikah dengan ahlul kitab. Tapi saat sekarang kemungkinan besar sudah susah didapatkan ahlul kitab. Ada lagi? Jadi jelas ya Pak? Jawabannya itu.